Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak solih dan solihah yang ada di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan Sanlat Online Ramadan yang diadakan oleh kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Kecamatan Cianjur. Kita sudah masuki hari ke-13 nih di bulan Ramadan. Mudah-mudahan anak-anak ibu guru di rumah saumnya semakin semangat, tarawihnya semakin rajin, membaca Al-Qur'annya semakin sering, dan sodakohnya semakin terbiasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau semakin mendekati akhir Ramadan justru semakin bersemangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita pun harus seperti itu, tidak boleh loyo, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di bulan Ramadan berupa ampunan Allah dan pahala yang sangat besar. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak ibu guru yang ada di rumah, hari ini ibu akan menjelaskan satu buah materi yang berjudul keistimewaan Al-Quran. Berbicara tentang keistimewaan Al-Quran, sebenarnya jumlahnya itu sangat banyak sekali. Tapi hari ini ibu hanya akan menyampaikan 7 keistimewaan saja. Dan berharap mudah-mudahan kalian dengan mengetahui 7 keistimewaan ini semakin bersemangat nih kalian membaca Al-Qurannya, kemudian memahami isi Al-Quran, atau mungkin menghafal Al-Quran, dan sampai nanti ujungnya kalian terbiasa untuk mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita akan memasuki ke poin yang pertama, boleh ditulis ya. Kalau memang penting dan khawatir lupa, silahkan ditulis. Keistimewaan Al-Quran yang pertama yaitu Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai petunjuk, pembeda, penjelas, dan sekaligus obat bagi orang-orang yang beriman. Apa maksudnya, Bu? Maksudnya bahwa Al-Quran sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kitab suci agama Islam, memiliki keistimewaan bahwa isi dari Al-Quran ini bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi kita agar selamat dari kehidupan di dunia dan juga di akhirat ya. Petunjuk, pembeda, dan penjelas dari hal-hal yang mana yang benar, mana yang salah ya, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini ada di dalam Al-Quran gitu ya. Oleh karenanya ketika kita ingin selamat, maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk atau jalan hidup ya bagi kita agar mendapatkan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Tidak hanya sebatas itu, ternyata Al-Quran juga merupakan obat bagi orang-orang yang beriman agar terhindar dari kemunafikan dan kemusyrikan. Hal ini Allah utarakan atau Allah katakan dalam Quran surat Yunus ayat 57. Di sana Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada manusia dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman." Nah, di ayat di sana Allah dengan jelas mengatakan pelajaran dari Tuhanmu. Yang dimaksud pelajaran dari Tuhanmu di sana itu adalah Al-Quran ya. Di sini Allah katakan, Allah perintahkan agar manusia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, karena itu adalah salah satu keistimewaan Al-Quran, bisa menyelamatkan manusia dari api neraka ya, menyelamatkan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Itu adalah keistimewaan Al-Quran yang pertama. Lalu apa yang kedua? Keistimewaan Al-Quran yang kedua yakni Al-Quran dapat mendatangkan pahala, ketenangan, dan rahmat bagi siapapun yang membacanya. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu bernilai 10 kebaikan yang sama. Nah, bayangkan ya, ketika kita membaca Al-Quran satu huruf saja, maka Allah berikan 10 kebaikan
bagi siapapun yang membaca Al-Quran. Itu satu huruf. Bayangkan kalau kita membaca 1 sampai 10 ayat gitu ya, tentu itu jumlah hurufnya tak terhingga ya, bisa 10 sampai lebih gitu. Nah, bayangkan berapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita hanya dengan membaca Al-Quran 1 ayat saja dalam 1 hari ya. Nah, makanya ini harus jadi kebiasaan anak-anak ibu guru di rumah. Tidak apa-apa 1 hari 1 ayat, yang terpenting istiqomah tiap hari. Jangan ada 1 hari tanpa membaca Al-Quran gitu, walaupun hanya 1 ayat, karena keistimewaannya sangat luar biasa, akan mendatangkan pahala yang besar. Bahkan dalam salah satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di sana dikatakan, tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah sambil membaca kitabullah, dalam hal ini adalah Al-Quran, dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. Kemudian akan Allah berikan rahmat dan malaikat akan menaunginya, serta mereka akan diingat di sisi Allah. Wah, luar biasa ini ya. Luar biasa, saking istimewanya Al-Quran bisa mendatangkan pahala, ketenangan, dan rahmat Allah bagi siapapun yang membacanya. Jadi jangan bermalas-malasan ya dalam membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan yang merupakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Sudah seharusnya kita memperbanyak bacaan Al-Quran daripada kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak bermanfaat. Nonton TV kita kurangin, main HP kita kurangin, kita tambahkan jam mengaji kita di bulan Ramadan ya, agar kita mendapatkan keistimewaannya. Nah, apa keistimewaan yang ketiga? Yang ketiga, keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang Allah pelihara langsung kemurniannya ya. Jadi Allah memelihara Al-Quran dari perubahan ataupun dari penggantian ya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di sana Allah katakan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami benar-benar memeliharanya. Kita bisa lihat kemanapun kita pergi, ke negara manapun, ke benua manapun, Al-Quran akan tetap sama dengan bahasanya, yakni bahasa Arab. Tidak ada Al-Quran yang dicetak dengan bahasa Inggris saja, tidak. Kalau terjemahannya mungkin diterjemahkan sesuai dengan negara masing-masing, tapi teks aslinya berbahasa Arab itu tidak akan pernah berubah. Tidak akan berkurang 1 huruf pun, tidak akan berubah 1 huruf pun. Semuanya sama, karena memang Allah menjaga secara langsung kemurnian, baik teksnya ataupun isi Al-Qur'annya, gitu ya. Setiap hukumnya sama, dari dulu sampai sekarang. Hukumnya sholat itu wajib, sholat 5 waktu itu wajib, tidak berubah. Hukum khamar itu haram, minuman keras itu haram, tidak berubah. Semuanya sama, karena Allah yang memeliharanya secara langsung ya. Kita masuk ke dalam keistimewaan yang keempat ya. Keistimewaan yang keempat yakni Al-Quran ini sebagai penyempurna ajaran dari kitab-kitab lain yang pernah Allah turunkan. Allah pernah menurunkan kitab Injil, Zabur, dan Taurat kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, ketiga kitab ini disempurnakan ajarannya oleh Al-Quran. Oleh karenanya, kita tidak boleh menjadikan Injil, Taurat, dan Zabur sebagai pedoman hidup atau sebagai petunjuk hidup, karena Al-Quran sudah menyempurnakan. Maka kita harus menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya petunjuk, satu-satunya pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini Allah utarakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang menyatakan Al-Quran datang sebagai penyempurna ajaran dari kitab-kitab yang terdahulu. Kita masuk kepada poin yang kelima ya. Apa poin kelimanya? Keistimewaan Al-Quran yang lainnya itu adalah Al-Quran mudah dihafal. Nah ya, ini terbukti
hari ini begitu banyak sekali orang yang berlomba-lomba menghafal Al-Quran. Bahkan ada anak yang usianya baru 8 tahun, 7 tahun, 5 tahun yang sudah menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Nah, ini juga bukan tidak mungkin. Kalian pun pasti bisa, agar asal mau dan istiqomah dalam menghafal. Karena ada jaminan dari Allah. Dalam salah satu ayatnya, Allah katakan Al-Quran ini mudah bagi siapapun yang mau mempelajarinya. Nah, itu keistimewaan yang kelima. Yang keenam, keistimewaan Al-Quran ini adalah isi Al-Quran ini memenuhi semua kebutuhan manusia. Isi Al-Quran memenuhi semua kebutuhan manusia. Artinya apa? Artinya Al-Quran diturunkan oleh Allah memang untuk menyelesaikan setiap permasalahan hidup yang dialami oleh manusia. Baik dari segi akidah, banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang keesaan Allah. Salah satu yang termudah itu ada dalam surat Al-Ikhlas, ya. Kemudian Al-Quran juga membahas tentang perkara ibadah, tata cara berwudu, ya. Kemudian Al-Quran juga membahas tentang masalah hukum, ya, akhlak, ekonomi, bahkan politik ada. Kesehatan pun dibahas di dalam Islam, gitu ya. Muamalah, kesehatan, proses penciptaan manusia itu dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran. Nah, ini salah satu keistimewaan Al-Quran. Makanya tidak heran Al-Quran ini akan tetap dibutuhkan baik dari zaman Rasulullah sampai sekarang, karena isinya itu betul-betul menjadi solusi bagi kehidupan manusia, ya. Jadi tidak ada istilah Al-Quran mah jadul, nggak ada, gitu ya. Akan senantiasa dibutuhkan, akan senantiasa up to date isinya itu, karena memang yang membuatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keistimewaan Al-Quran yang lainnya. Yang terakhir, keistimewaan Al-Quran itu adalah kisah-kisah yang disampaikan di dalam Al-Quran itu adalah kisah yang bukan hayalan, melainkan kebenaran. Ibu ulang ya, kisah-kisah yang disampaikan bukan hayalan, melainkan kebenaran, ya. Kita tahu Al-Quran itu sebagian besarnya itu terdiri dari kisah, baik itu kisah para nabi, kisah orang-orang solih, atau bahkan kisah orang-orang yang mendapatkan azab dari Allah, Fir'aun, Qorun, ya. Kemudian banyak yang lainnya, ya, Abu Lahab, ya. Itu dikisahkan di dalam Al-Quran, dan semuanya itu terjadi. Itu kisah-kisah terdahulu yang diceritakan dalam Al-Quran. Bahkan penemuan-penemuan sekarang, ada ilmuwan yang menemukan lautan yang dalam satu hamparan, tapi yang satu asin, yang satunya tawar. Nah, itu diceritakan di dalam Al-Quran. Banyak sekali hal-hal yang diceritakan di dalam Al-Quran, dan sekarang ditemukan secara ilmiah kebenarannya. Nah, itu adalah salah satu keistimewaan Al-Quran yang lainnya, ya. Ibu sudah sampaikan 7 keistimewaan Al-Quran. Mudah-mudahan nih, dengan memahami keistimewaan Al-Quran ini, kalian menjadi semakin termotivasi untuk ayo kita baca Al-Qurannya tiap hari, semakin bangga terhadap Al-Quran, semakin ingin memahami Al-Quran, semakin mau atau semangat untuk menghafal Al-Quran, dan juga semakin termotivasi untuk melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena itulah yang Allah inginkan, yang Allah perintahkan. Jadi keistimewaan Al-Quran ini akan sangat nampak dan sangat dirasakan ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.